Masih tentang sosok yang bernama Romy Soekarno, yang tanpa harus bekerja lelah menaikkan dan memompa elektabilitasnya di tangan demos, yaitu rakyat, sebagai pemilik suara. Ia beroleh tiket yang mulus dan sempurna untuk duduk sebagai tuan dan nyonya terhormat di lembaga legislatif bernama DPR. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengajukan tesis bahwa sosok bernama Romy Soekarno harus disebut sebagai orang yang menampilkan simbol bahwa partai politik sekarang ini memenjara para aktor-aktor politik yang membuat demokrasi kita berjalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Apakah filsafat emansipatoris dapat menolong kita untuk menganalisis mengapa PDI Perjuangan toh pada akhirnya harus disebut sebagai salah satu contoh partai politik yang disebut sebagai partai dinasti demokrasi Indonesia. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Kita bebas menggunakan berbagai macam sudut pandang dalam rangka membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, saya masih ingin melanjutkan diskusi terkait dengan sosok Romy Soekarno yang harus kita katakan sebagai salah satu tokoh yang tampil sebagai simbol dari demokrasi kita yang semakin tidak berjalan dengan sehat. Kita harus mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang harus kita sebut sebagai Partai Dinasti Perjuangan Indonesia. Partai dinasti. Itulah istilah yang cocok untuk menggambarkan betapa PDIP yang selama ini berada di garda depan untuk menyuarakan demokrasi di Indonesia. Bahkan dalam sebuah channel saya mengatakan PDIP adalah partai kader yang punya banyak kader yang mumpuni dan telah malang melintang dengan begitu setia untuk berperan dalam saat-saat yang paling menentukan dari masa depan partai ini. Tetapi Romy Soekarno ketika ia beroleh keistimewaan, bahkan boleh maju tanpa harus bekerja keras, memompa elektabilitasnya di hadapan demos atau rakyat yang menjadi pemilik hak dan suara yang menentukan keterpilihan seseorang untuk mewakili suara mereka duduk dalam posisi lembaga terhormat legislator DPR di Senayan. Kita semua punya catatan bahwa sosok yang bernama Romy Soekarno adalah tokoh yang tepat untuk kita katakan telah mengubah PDI Perjuangan sebagai partai dinasti perjuangan Indonesia. Nah, mengapa tesis ini saya ingin katakan? Sekali lagi saya ingin merujuk pada apa yang dikatakan oleh Laksamana Soekardi, termasuk juga pernyataan kritis yang keluar dari tokoh muda PDIP, Marwarar Sirait, yang sama-sama adalah tokoh-tokoh yang berani berbeda dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya boleh katakan telah menjadi tokoh-tokoh yang harus kita akui dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi sekarang mereka sudah punya haluan yang berbeda. Bahkan kita boleh katakan mungkin nasib mereka sama seperti Jokowi. Mereka mengaku sebagai anak kandung PDIP,
tetapi dibuang oleh PDIP sendiri. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang boleh dikatakan sangat berjasa dalam tumbuh kembangnya PDIP. Nah, ketika tokoh-tokoh ini menyatakan catatan kritis terkait dengan kehidupan dan dinamika PDIP, bahwa partai ini adalah partai yang tidak lepas dari semangat Soekarnoisme yang melekat sebagai identitas partai. Tetapi tanpa sadar partai ini kemudian memupuk pandangan yang sebelah dan berat sebelah untuk kita katakan bahwa partai ini yang lekat dengan semangat perjuangan demokrasi ketika mereka lahir dari semangat memperjuangkan demokrasi. Tetapi sekarang kita katakan partai ini adalah partai yang tak lepas dari semangat politik dinasti. Sesuatu yang selama ini selalu kita dengar dari para elitnya. Itu sesuatu yang tidak akan pernah diwujudkan dari PDI Perjuangan ketika mereka mengaktualisasikan diri. Itulah sasaran tembak yang mereka sama-sama lakukan terhadap Jokowi. Jokowi dituduh sebagai orang yang melanggengkan politik dinasti. Tetapi, teman-teman, keterpilihan tanpa berkeringat, keterpilihan tanpa demos atau rakyat sebagai pemilik suara, dan majunya orang bernama Romy Soekarno harus kita katakan sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang adalah partai yang paling murni, harus kita sebut sebagai partai yang mengedepankan politik dinasti. Masih mending rasanya seorang Gibran ketika ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia. Mereka semua harus turun gunung dan membuktikan elektabilitas mereka di hadapan demos, yaitu rakyat yang memiliki hak suara. Tetapi ketika nama Romy Soekarno maju dengan tiket istimewa dari sang Ketua Umum Megawati, kita harus katakan ia telah menabrak sendi-sendi demokrasi yang selama ini sangat lekat pada jati diri dan identitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Teman-teman, sekali lagi dari perspektif filsafat emansipatoris yang membebaskan, saya ingin memberikan komentar bahwa PDIP adalah partai yang telah melacurkan demokrasi. PDIP adalah partai yang membuat elit-elitnya harus kita sadar dan akui sebagai partai yang telah memenjara para tokoh-tokohnya sendiri, para kader-kadernya sendiri. Padahal sekali lagi, mereka harus kita katakan sebagai partai kader yang punya segudang prestasi. Tetapi mengapa orang-orang yang punya nama baik, citra yang baik, gambaran tentang etika dan moralitas yang baik, itu justru bukan sebagai tokoh-tokoh yang duduk di Senayan untuk mewakili kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sungguh miris rasanya bahwa orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak mempertaruhkan reputasinya ketika harus turun gunung membuktikan elektabilitasnya di hadapan rakyat sebagai pemilik suara, harus duduk dan beroleh tiket istimewa sebagai legislator di Senayan, sebagai anggota DPR yang terhormat. Teman-teman, disinilah perspektif pemikiran filsafat emansipatoris yang membebaskan, mempertanyakan mengapa PDIP harus menjadi partai yang akhirnya harus kita sebut sebagai partai dinasti perjuangan Indonesia. Kalau itu yang terjadi, maka rasanya hari ini melalui tokohnya Romy Soekarno, kita harus katakan PDIP menelan ludahnya sendiri. Mereka berkoar-koar sebagai penjaga demokrasi,
agar demokrasi tidak jatuh dalam politik dinasti. Tetapi ternyata mereka sekarang tampil sebagai garda depan yang mengedepankan politik dinasti sebagai citra dan gambaran PDI Perjuangan di hadapan rakyat Indonesia yang sama-sama sekarang tahu bahwa PDI Perjuangan bukan partai yang baik-baik saja. Karena itu teman-teman, catatan dari orang-orang seperti Laksamana Soekardi, orang-orang seperti Marwara Sirait, dan banyak tokoh lain yang mengevaluasi kinerja partai, mesin partai, ketika harus menempatkan seorang Romi Soekarno yang tanpa bekerja keras, berlelah-lelah sebagai legislator di Senayan. Itu semua adalah catatan yang sangat kelam bahwa PDI Perjuangan toh pada akhirnya mati oleh apa yang mereka perjuangkan sendiri. Kita memberikan catatan kritis ini seraya mengingatkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai milik semua kadernya. Harusnya semua kadernya punya hak dan kepentingan yang sama untuk memainkan peran-peran signifikan di hadapan rakyat atau demos yang punya hak suara atas mereka, untuk mewakili mereka duduk di Senayan sebagai orang-orang yang terhormat, yang tahu tentang apa yang mereka harus lakukan untuk mewakili suara rakyat. Sangat disayangkan orang yang tidak dekat pada rakyat itulah yang akan mewakili suara PDIP di Senayan. Teman-teman, mari terus memeriksa secara kritis apa yang sedang terjadi dalam tubuh elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.